Jadi buat malam ini saya mau buat video, yaitu gimana caranya itu video kita itu rame. Tentunya itu yang sudah diharapkan oleh YouTuber pemula seperti saya juga ya teman-teman. Kita sharing-sharing saja di sini, kita optimasi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini teman-teman. Kita lama sudah tidak konten lagi teman-teman. Kita malam ini membahas seperti biasa per-YouTuban buat pemula, buat perkembangan channel kita semua ya teman-teman. Nah, jadi buat malam ini saya mau buat video, yaitu gimana caranya itu video kita itu rame. Tentunya itu yang sudah diharapkan oleh YouTuber pemula seperti saya juga ya teman-teman. Kita sharing-sharing saja di sini, kita optimasi video. Nah, ini cara yang efektif sekali, ini cara awal. Cara pertama kita upload video itu yaitu kita harus mengoptimasi video kita ya teman-teman. Caranya optimasi video kita yaitu kita harus mengkoreksi di analitiknya. Sudah jelas kalau misalkan analitiknya itu kita tidak mengecek setelah upload, itu ya percuma ya teman-teman. Kita tidak metadatanya itu kurang ya. Kita saat upload video yaitu kita harus mengisi deskripsi dan judul atau tag. Yuk kita langsung ke videonya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ke videonya. Kita langsung saja buka YouTube Studio, karena misalkan kita belum mengoptimasi video kita, itu sangat sulit sekali ya teman-teman untuk mendapatkan viewer. Tentunya yang buat pemula ini sangat belum mengerti ya untuk mengisi metadata atau penjelasan video kita. Kita di sini buka YouTube Studio. Nah, jadi kita langsung review channel kita sendiri ya teman-teman. Kalian buka YouTube Studio versi aplikasi. Di sini kita koreksi saja ya. Koreksi video-video kita. Di sini ada banyak sekali viewer atau sedikit. Kita optimasi yang terlebih dahulunya gitu, kita harus melihat semua video-video kita. Yang artinya kita harus introspeksi. Jadi introspeksi video-video kita itu yang mana yang lebih rame atau yang lebih sepinya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, jelas sekali kita optimasi. Meskipun kita sudah optimasi, terkadang itu penyakitnya itu ya di thumbnail. Thumbnail itu kurang menarik, kurang ini ya, CTR-nya itu, rasio kliknya itu kurang. Kita langsung ke videonya ya. Di sini saya lihat ini ya. Misalkan nih video dari atas ini ya. Di sini ada 602 kali ditonton dalam 4 bulan. Jadi di bawah ini 115. Kenapa misalkan di atas ini lebih banyak viewernya? Itu karena performanya udah jelas bagus ya teman-teman. Jadi performanya itu bagus untuk video saya itu, video ini nih direkomendasikan. Yang artinya yaitu banyak sekali yang ngeklik karena penasaran dengan thumbnail. Yang utama itu kita harus mengoptimalkan thumbnail supaya viewer kita itu ngeklik video kita. Terus yang di bawah. Nah, kenapa misalkan yang 4 bulan yang ke bawah ini yang lebih dulu itu viewernya sedikit atau ya rasionya itu kecil ya teman-teman. Kita lihat di sini rasionya klik itu, rasio klik tayang dari tayangannya itu 4,0%. Ini sudah sangat jelas sekali, ini performanya itu jelek sekali.
Kita lanjut kembali ke atas yang 600. Coba kita lihat yang 602 ini ya, 4 bulan. Nah, jadi buat teman-teman usahakan ini sudah jelas, kalau misalkan rasio klik itu besar 10,7%, itu viewernya itu akan berjalan terus ya teman-teman. Sehari-harinya itu pasti ada. Jadi sehari itu kadang saya ini mendapatkan 2, 3, 4 ya. Kita sebagai pemula itu sangat senang sekali ya dapat viewer segitu. Kalau misalkan tidak dapat viewer, itu pasti rasio kliknya itu ya rendah ya teman-teman. Usahakan kalian itu harus cek rasio kliknya. Kalau misalkan rasio kliknya itu 1 atau 4, itu rendah banget ya teman-teman. Kalian harus mengubah judul sama thumbnail biar menarik viewer kita itu mengklik ya teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kalian itu membuat thumbnail itu sembarangan atau tidak kreatif ya. Misalkan gimana nih caranya, misalkan viewer itu penasaran untuk mengklik video kita, disitulah kalian harus menggunakan strategi mengubah thumbnail, menulis judul biar si viewer itu mengklik video kita. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman, kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada viewer yang paling bawah ini yaitu 1500. Yang lebih bawah ini 2238 kali ditonton ya teman-teman. Kenapa di atas ini 1500, yang di bawah ini 238? Kita lihat rasio kliknya. Nah, jadi rasio kliknya itu 9,4. Nah, jadi pertanyaannya ya teman-teman, kenapa ini yang penayangannya ini 1500 tapi rasio kliknya itu 9,4% ya. Tapi yang di atas ini rasio kliknya itu 10,7, tapi viewernya itu 600,2. Kenapa? Itu jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan buat kita. Buat pertanyaan buat kita yang punya channel. Kita misalkan punya channel itu jangan dibiarkan saja ya teman-teman. Kita harus cek rasio kliknya apa yang kurang menarik nih. Kita harus mengubah judul atau mengubah thumbnail, karena rasio klik ini larinya itu ke thumbnail. Kalau misalkan thumbnail lebih sering diklik, itu pasti rasio kliknya itu akan lebih besar ya teman-teman. Pertanyaannya, misalkan ini yang terakhir ya, yang terakhir diupload ini, kenapa rasio kliknya itu 10, sedangkan yang viewernya gede ini 9? Itu sudah jelas ya teman-teman, rasio klik itu berarti thumbnailnya ini kurang menarik. Cuman ini videonya itu jelas direkomendasikan. Kita lihat di analitiknya, kita scroll ke bawah. Nah, jadi cara penonton menemukan video kita itu dalam fitur jelajah. Yang 1500 ini fitur jelajah ya teman-teman. Fitur jelajah itu saat kita membuka video, ngeklik video seseorang, di bawah itu ada video kita, itulah yang namanya video yang direkomendasikan. Kalau misalkan fitur jelajah, kita baru buka YouTube, ada video kita, lalu langsung diklik oleh viewer kita, itu namanya fitur jelajah. Jadi setelah kita ngebuka YouTube aplikasi, ada video kita, diklik langsung, itu namanya fitur jelajah. Karena sebelum kita membuka video, kita memproses, itu aplikasi YouTube itu memproses, ngejelajahi apa nih kebutuhan yang sering ditonton oleh kita. Sudah jelaskan ya teman-teman. Itulah semuanya. Kita kalau misalkan dicek video-video kayak itu, video-video kita itu ya masih ada yang kurang,
yaitu kita harus optimasi video kita. Itu tidak menentukan ya, tidak menentukan, misalkan rasio klik kita itu dari sama viewer itu tidak bisa ditentukan. Ya, yang seperti video saya yang tadi, viewernya lebih gede 1500 sama 600, itu rasio kliknya itu lebih besar yang viewernya 600 bukan yang 1500. Itu pertanyaannya teman-teman. Kita harus optimasi judul dari thumbnail. Itulah, dua itu cukup ya teman-teman. Dua itu cukup untuk misalkan kita berkembang, kita banyak viewer, misalkan kita fitur jelajah atau rekomendasi, itu ya itu awalnya aja. Yang penting kita optimasi thumbnail sama judul biar menarik ya, biar kita diklik videonya oleh teman-teman kita atau viewer kita. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.